Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Dawud Ad-Dawari bercerita bahwa dia mendengar Abu Bakar Al-Misri berkisah, pada suatu hari saya pergi dari Aswiyah menuju ke Ramiyah. Di tengah perjalanan saya bertemu dengan orang miskin yang berjalan tanpa sendal dan penutup kepala. Dia mengenakan pakaian yang sudah usang, tanpa membawa bekal apa-apa dan tanpa membawa timba. Dalam hati saya berkata, semestinya paling tidak dia harus membawa timba dan tali, agar ketika sampai di lokasi air dia bisa mengambil wudhu dan sholat. Waktu itu cuaca panas siang hari begitu menyengat. Lalu saya menghampirinya dan berkata, "Wahai pemuda, apakah tidak lebih baik jika engkau gunakan kain yang ada di pundakmu itu untuk menutupi kepalamu dari sengatan terik matahari?" Namun, dia hanya diam saja dan terus berjalan. Beberapa saat setelah itu, saya kembali berkata kepadanya, "Bagaimana jika kita bergantian memakai sendal saya ini?" Lalu dia berkata, "Saya lihat engkau orang tua yang banyak bicara dan suka mencampuri urusan orang lain. Tidakkah engkau menulis hadis?" Kemudian aku menjawab, "Iya, saya menulis hadis." Lalu dia berkata, "Tidakkah engkau menulis hadis yang berbunyi, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya?" Lalu dia diam dan tetap berjalan. Beberapa saat setelah itu, saya kehabisan bekal air dan kehausan. Waktu itu, kami berada di dekat pantai. Lalu dia menoleh ke arah saya dan bertanya, "Engkau kehausan?" Saya menjawab, "Tidak." Lalu dia kembali berjalan. Beberapa saat setelah itu, dia kembali menoleh ke arah saya dan bertanya, "Apakah engkau haus?" Saya menjawab, "Iya, memangnya apa yang bisa engkau lakukan di tempat ini?" Waktu itu, saya memang benar-benar sudah kehausan yang teramat sangat. Lalu, dia pun meminta timba yang saya bawa dan berjalan menuju ke laut. Kemudian, dia memasukkan timba itu ke dalam air laut dan menciduknya, lalu menyerahkannya kepada saya sambil berkata, "Minumlah." Saya pun langsung meminumnya, dan ternyata air tersebut rasanya lebih segar dan tawar dari air sungai Nil dan lebih jernih. Di dalam air tersebut juga terdapat rumput yang sudah kering. Dalam hati saya berkata, orang ini adalah wali Allah, akan tetapi saya tetap tidak ingin mengganggunya. Hingga ketika kami sampai di suatu tempat istirahat, saya mengutarakan keinginan untuk melanjutkan perjalanan bersamanya. Lalu dia berhenti dan berkata, "Engkau pilih mana? Engkau yang berjalan pergi lebih dulu, atau saya yang akan berjalan pergi lebih dulu?" Dalam hati saya berkata, jika dia berjalan pergi lebih dulu, maka saya akan kehilangan dirinya. Jadi lebih baik saya yang akan berjalan pergi lebih dulu. Kemudian nanti di suatu tempat saya akan berhenti menunggunya. Lalu saya akan meminta supaya dia mengizinkan saya melanjutkan perjalanan bersamanya. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Abu Bakar, silahkan pilih. Silahkan engkau melanjutkan perjalanan lebih dulu dan saya akan duduk di sini. Atau sebaliknya, saya tidak ingin melanjutkan perjalanan bersama denganmu." Lalu dia pun berjalan pergi meninggalkan saya. Kemudian dia masuk ke dalam suatu tempat yang kebetulan saya mempunyai seorang kawan di sana. Waktu itu ada salah seorang dari mereka sedang sakit. Lalu saya katakan kepada mereka, "Percikkanlah dia dengan air ini." Lalu mereka pun melakukannya. Kemudian ternyata orang yang sakit tersebut bisa sembuh.
Lalu saya menanyakan kepada mereka tentang laki-laki tersebut, tapi mereka bilang tidak melihatnya. Selanjutnya, kisah seorang badui dengan Al-Hajjaj. Abdul Wahab bercerita bahwa Sa'id bin Abi Arubah berkisah, pada suatu hari Al-Hajjaj pergi menunaikan haji. Di suatu tempat yang memiliki sumber mata air yang terletak antara Makkah dan Madinah, dia berhenti dan beristirahat untuk makan siang. Kemudian Al-Hajjaj berkata kepada pengawalnya, "Cari orang yang bisa diajak makan siang, sekalian tanyakan kepadanya tentang beberapa hal." Lalu si pengawal memandang ke arah sebuah bukit dan melihat seorang badui yang sedang tertidur dan menutupi tubuhnya dengan dua selimut tebal dari bahan bulu. Lantas si pengawal itu mendekatinya dan menendangnya dengan kaki sambil berkata, "Bangun dan segera temui sang gubernur." Lalu si badui itu pun berdiri dan berjalan menuju ke tempat Al-Hajjaj berada. Setelah sampai, Al-Hajjaj berkata kepada dia, "Cuci kedua tanganmu, lalu makanlah bersama saya." Si badui itu menjawab, "Sesungguhnya saya telah diundang oleh dia yang lebih baik darimu dan saya memenuhi undangannya." Al-Hajjaj bertanya, "Siapa?" Si badui menjawab, "Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mengundang saya untuk berpuasa dan saya memenuhi undangannya itu. Jadi saya sekarang sedang berpuasa." Al-Hajjaj menimpali dengan kata-katanya, "Di cuaca yang sangat panas ini, kamu berpuasa?" Si badui menjawab, "Iya, saya berpuasa sebagai bekal untuk menghadapi hari yang jauh lebih panas dari hari ini." Al-Hajjaj berkata, "Jika begitu, batalkan saja puasamu hari ini dan silahkan berpuasa lagi besok." Si badui menjawab, "Memangnya engkau berani menjamin bahwa saya masih hidup sampai besok?" Al-Hajjaj menjawab, "Saya tidak bisa melakukan hal itu." Kemudian si badui berkata, "Lantas, mengapa engkau meminta saya membuang sesuatu yang sudah ada dan menggantikannya dengan sesuatu yang belum ada, yang engkau sendiri tidak bisa memastikan mampu untuk memenuhinya?" Al-Hajjaj berkata, "Makanan ini enak dan lezat sekali." Si badui menjawab, "Yang membuat makanan enak tidaklah engkau dan tidak pula juru masak, akan tetapi yang membuat makanan menjadi enak adalah kondisi tubuh yang sehat." Selanjutnya, kisah Abu Talib As-Sufi. Diceritakan dari Ahmad bin Muhammad As-Sufi bahwa Abu Abdullah bin Khafif berkata, Abu Talib Kharaj bin Ali datang ke Syiraz, lalu dia jatuh sakit. Waktu itu, saya merawat dan melayaninya. Pada malam hari, saya selalu menyiapkan untuknya bak cuci tangan yang harus saya ganti berulang-ulang. Kebetulan, waktu itu, saya sedang menjalankan riyadhah. Saya selalu berbuka hanya dengan kacang buncis kering. Abu Talib Kharaj pun mendengar suara gigi saya memecah kacang buncis kering tersebut. Lalu, Abu Talib itu bertanya, "Suara apa itu?" Lantas, saya pun menceritakan keadaanku kepadanya. Mendengar cerita itu, dia pun menangis dan berkata, "Tetaplah engkau menjalani hal itu, wahai Abu Abdullah. Dulu, saya juga seperti itu, hingga pada suatu malam, saya bersama teman-teman menghadiri suatu undangan di Baghdad. Dalam acara itu, kami disuguhi daging unta bakar. Pada awalnya, saya tidak mau mencicipinya. Lalu, ada salah satu sahabat saya berkata, 'Ayo, silahkan langsung dimakan, tidak usah menunggu-nunggu.' Saya pun lantas mengambil satu suap, dan sejak 40 tahun saya pun sering pergi ke belakang." Kemudian Abu Talib Kharaj bin Ali pulih dari sakitnya. Lalu dia pergi ke suatu negeri dan menetap di sebuah ribat.
Dia menjadi orang terkemuka di dalam dan di luar ribat. Dia berkata, demikianlah keadaan orang-orang yang biasa dengan musibah. Dia tidak meninggalkan ribat hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bis-shawab.